Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat KUA Bogor Barat, sahabat keluarga Sakinah. Tentunya kita saat ini akan berbincang-bincang terkait dengan perwalian ya dalam sebuah pernikahan. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini atau pada podcast kali ini kita akan kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam pula. Nanti bisa diperkenalkan, kita menyebutnya dengan sapaan Kang Haji Mahfud. Bagaimana Kang Haji Mahfud, sehat? Alhamdulillah. Sehat, oke. Baik Kang Haji Mahfud, mungkin sebelum nanti kita berbincang-bincang bisa perkenalan mungkin singkat saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua dan juga Kang Ustadz Hudori yang telah menyampaikan tadi di awal acara. Saya Mahfud Hidayat atau biasa tadi dipanggil Haji Mahfud. Tentunya dalam hal ini kapasitas kami sebagai penyuluh agama Islam di KUA Bogor Barat, Kota Bogor, yang insya Allah kita akan sama-sama belajar ya untuk masalah ini. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja nih, kita akan mau berbincang-bincang terkait dengan perwalian Kang Haji. Menarik karena kebetulan kita di KUA Bogor Barat pasti banyaknya hal-hal yang memang perlu kita bahas ini. Salah satunya adalah perwalian. Menurut Kang Haji sendiri, yang tentunya tadi soal perwalian ini, seberapa penting perwalian dalam sebuah pernikahan? Wali ini sejauh apa sih pentingnya, urgensinya dalam pernikahan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Perwalian atau tauliyah dalam hal ini merupakan salah satu rukun dalam nikah. Tentunya ketika tidak ada wali maka tidak sah nikahnya. Itu urgensi wali sangat menentukan, sama pentingnya dengan adanya kedua mempelai. Ya, sama pentingnya dengan ijab kabul. Karena ijab kabul itu adalah dari wali kepada calon mempelai pria. Nah, oleh karena itu ketika tidak ada wali maka tidak ada ijab kabul dalam hal ini. Baik. Sehingga sangat penting. Luar biasa, berarti penting ya kedudukan wali dalam pernikahan karena dia masuk tadi rukun. Ya kan? Jikalau tidak ada wali otomatis nggak jadi nikah berarti ya? Tidak jadi nikah kalau tidak ada ijab kabul. Betul. Saking pentingnya tadi kedudukan wali, maka pernikahan pun dianggap batal. Nah, maka teman-teman nanti yang mau menikah tentunya persiapkan dulu tuh walinya. Kalau walinya tadi ternyata tidak hadir, ya, nah ini juga bahaya. Nah ini gimana? Kalau misalkan ternyata walinya kan memang tidak hadir, berarti secara otomatis tidak sah dianggapnya ya, dianggapnya batal gitu. Tapi memang kita juga akan melihat tadi kenapa biasanya tadi wali itu ada yang memang tidak bisa dihadirkan. Misalkan contohnya ada ayah ini, ada ayah yang dimana tentunya wali itu kan ayah ya, salah satunya ya. Salah satunya. Nah sebelum ke situ coba kira-kira siapa aja sih yang bisa jadi wali gitu Kang Haji? Iya. Jadi sebelum ke sana kita ambil dulu sebuah hadis Rasulullah SAW tentang urgensi wali ini. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikahnya, ya, la nikaha sahihan illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Betul. Nah, ketika wali ini tidak hadir, maka tidak sah nikahnya. Ya, namun tidak hadirnya itu disebabkan udzur misalnya, maka itu bisa ada wakil yang mewakili wali tersebut. Tapi posisi wakil itu otomatis ketika walinya tidak hadir, maka wakil ini sebagai pengganti daripada atau sebagai yang menerima perwakilan daripada wali itu. Berarti harus ada sigoh dulu dong, berarti ada taukil dulu ketika itu dari ayah atau mungkin wali yang sebetulnya dia harus menikahkan, tapi karena tadi ada uzur entah sakit
atau mungkin karena jarak yang jauh, ya kan? Ya. Nah, berarti ketika itu ada taukil wali mewakilkan kepada yang lain, mungkin begitu ya? Iya. Oke. Terus kira-kira tadi itu siapa aja tuh yang bisa jadi wali? Nah, kalau urutan wali, ya sebenarnya pada prinsipnya wali itu yang ada hubungannya dengan ayah. Ayah siapa? Ayah dari perempuan atau yang calon mempelai wanita. Oke, ayah dari perempuan ya. Ini kadang-kadang suka masyarakat suka ada yang keliru tuh. Biasanya ketika itu diambilnya ayah dari mempelai pria juga dipersiapkan gitu kan. Dan berarti yang paling penting itu adalah ayah dari mempelai wanita berarti ya. Iya, betul. Karena ayah dari mempelai wanita itu dia akan memasrahkan. Ya, dia yang selama ini bertanggung jawab terhadap putrinya dan ketika nikah akan memasrahkan kepada calon mantunya. Iya. Berarti kalau kita lihat nih ya, bahwa ternyata memang yang namanya tadi wali saking urgennya, ternyata ada prosesi penyerahan tadi. Penyerahan. Memasrahkan bahasanya begitu kan, menyerahkan kepada calon mempelai pria gitu kan di saat tentunya akad. Gitu. Dan itu namanya ijab. Ijab, betul. Ijab dan qabul nanti sampai diterima oleh pengantin pria. Nah, jadi kalau misalkan tadi berarti ada kekerabatan ya yang sekiranya tadi bisa menjadi wali. Kira-kira kekerabatan ini apakah tadi yang sekiranya tadi bisa perempuan atau harus laki-laki itu kira-kira bagaimana? Ini pertanyaan sangat menarik sebab kekerabatan yang dimaksud ini tidak hanya sekadar kekerabatan. Tentu di sini ada aturan yang aturannya adalah sudah dijadikan sebagai panduan, khususnya baik di dalam KUA sendiri ya ataupun di pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama. Nah, jadi perwalian di sini yang paling berhak atau yang pertama adalah ayah. Ayah siapa? Ayah dari si perempuan tadi. Ayah kandung, ya bukan ayah tiri, bukan ayah sambung maksudnya. Ya, bukan ayah sambung, ini harus ayah kandung ya. Ayah kandung. Nah, dan juga bukan ayah angkat. Ya. Nah, ayah yang pertama itu memiliki hak mujbir. Ya, dalam hal ini hak tersebut ketika ayah kandung itu tidak ada atau wafat, ya dalam hal ini adalah wafat. Ya, maka berikutnya urutan berikutnya adalah al-jad. Itu kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah. Bapaknya bapak. Iya, bapaknya bapak dari si perempuan tadi. Bukan kakek dari jalur ibu. Nah, tapi dari jalur ayah ya. Dari jalur bapak, dari jalur bapak. Ya, kan si perempuan itu bisa juga menyebut kepada ayahnya ibunya itu kakek. Betul. Tapi bukan yang dimaksud ini. Yang kita maksud adalah jalur daripada daripada ayahnya ke atas kakek. Sampai atasnya lagi terus. Yang kawannya cucu namanya. Nah, berikutnya kalau sudah tidak ada, maka baru ke samping. Ya, ke samping itu dilihat ini saudaranya ayah. Saudara ayah itu bukan saudara ayah, saumal al-akh bil ab. Jadi saudara ayah dan seibu, saudara kandung. Saudara kandung abi wal ummi. Ya, jadi si perempuan ini punya saudara enggak? Kakaknya atau adiknya yang laki-laki. Laki-laki ya? Laki-laki, semuanya laki-laki. Intinya wali itu syarat utamanya laki-laki. Laki-laki. Syarat utamanya satu laki-laki, yang kedua jalurnya jalur ke ayah gitu ya. Ada hubungannya. Berarti patrilineal gitu kan? Patrilineal. Nah, ketika ayah dan kakek sudah tidak ada, maka ke kakaknya atau ke adiknya yang laki-laki, yang itu saudara kandung. Jika tidak ada juga, maka berikutnya adalah saudara yang sebapak. Ya, sebapak berarti ya. Sebapak. Jadi artinya ibunya itu bisa jadi menikah ya saudara seayah lah.
ayahnya ketika itu bisa jadi menikah lagi, gitu posisinya dengan istri yang baru, kemudian Istri dia yang punya anak mungkin seperti itu. Nah kemudian tadi anak tersebut bisa jadi wali, berarti kan bagi dia karena dia menjadi saudara seayah. Saudara seayah. Ini kadang-kadang nih teman-teman ini Kang Haji biasanya agak sulit tadi mendefinisikan ayah sebapa dan tentu dengan ayah tiri karena banyak banget biasanya ayah sebapa itu dianggapnya ayah tiri gitu. Padahal kalau ayah sambung itu sama sekali tidak ada kaitan dengan orang tersebut mungkin ya gitu ya. Jadi kalau saudara seibu ya, saudara seibu itu dalam hal ini tidak bisa menjadi wali. Ya, berarti kalau itu intinya ayah sebapa aja, ini ya kan. Ayahnya sama. Intinya ayahnya sama. Ayahnya sama atau saudara seayah. Ya, gitu kan. itu jadi bahasa lainnya saudara seayah itu ayahnya sama. Nah, betul. Dia mudahnya begitu lah, simpel kan. Meskipun ibunya beda. Ibunya beda. Gitu, siap. Bisa berulang-ulang, ibunya bisa ganti-ganti. Ya. Jadi kemudian kalau tadi saudara seayah itu tidak ada, maka berikutnya adalah summa ibnul akh lil abi wal artinya adalah keponakan. Ya, jadi keponakan ini berarti anaknya saudara kita yang kandung, yang seayah seibu. Jadi keponakan dulu. Keponakan. Jadi jangan dulu ke paman. Nah, itu banyak yang ternyata teman-teman ya tentunya ini menarik. Banyak sekali sekarang ini orang dibandingkan memilih tadi kepada keponakan lebih memilih kepada paman gitu. Padahal secara urutan ya itu ternyata setelah kepada saudara kandung kemudian kepada saudara tadi seayah baru tentu langsung turun ke ibnul akh gitu ya. Lil abi wal lil abi wal jadi keponakan kandung atau bahasanya putra daripada saudara kandung kita. Ya. Nggak sampai langsung ke paman berarti kan? Belum ya. Urutannya. Nah bahkan setelah itu kalau tidak ada summa ibnul akhlil ab. Jadi keponakan sebapa tadi. Sebapa. Jadi nggak langsung ke paman lagi. Nggak langsung ke paman. Kalau jadi saudara kita yang sebapa tadi punya anak, nah anaknya itu kalau ayahnya tidak ada, maka anaknya bisa menjadi wali. Ini menarik nih kita bahas dulu nih Kang Haji. Karena kalau kita lihat di tradisi Arab itu kan biasanya paman, ya alam, ya alam itu biasanya menduduki ya ayah, ya ketika ayah itu wafat. Bahkan kita kenal juga bagaimana tadi kisah Nabi Muhammad yang ketika itu beliau diasuh gitu kan oleh pamannya setelah daripada kakeknya. Walaupun mungkin kita tahu ya secara bersama ya beliau tidak punya saudara, tidak punya dari keponakan ya. Karena ya kita itu yang terpikirkan di kita ya sudah setelah dari ayah tidak ada kemudian kakek tidak ada secara otomatis langsung ke paman. Ternyata ada urutan lain gitu kan. Ya. Luar biasa menarik ini Bang. Karena beliau itu Rasulullah SAW itu anak tunggal, sehingga tidak punya saudara apalagi keponakan dalam hal ini. Nah makanya langsung ke paman ketika Rasulullah dan Rasulullah perlu kita ingat ya ini kita bicara bukan masalah perwalian. Ya betul. Karena perwalian itu hubungannya dengan perempuan. Ya perwalian pernikahan maksudnya. Ya perwalian pernikahan itu hubungannya dengan perempuan sehingga itu terlepas dari permasalahan ini untuk tadi yang kita sebutkan tentang Rasulullah SAW. Ini berikutnya kalau tidak ada keponakan, ya yang seayah berikutnya adalah baru ke paman. Ya, paman yang dimaksud ini adalah ini merupakan saudaranya ayah kita. Saudaranya ayah bukan saudara ibu ya? Bukan saudaranya ibu, saudaranya ayah. Ayah ini punya adik, punya kakak, itu bahasanya paman, al-am. Betul. Ya, artinya kalau dalam bahasa Sunda mau mamang mau uwa tetap saja. Ya, kadang kalau di kita kan mamang, uwa, mamang berarti kan adiknya daripada ayah, kemudian dari uwa, kakak daripada ayah gitu ya. Tapi jalur ayah, jalur ayah bukan jalur ibu ya. Kemudian ini yang menarik juga, yang terakhir ini adalah sumabnuhu.
anaknya paman. Iya, anaknya paman. Ini sepupu ya. Ini sepupu. Karena sepupu kan posisinya ghairu mahram. Iya, itu menarik tuh menurut saya. Kenapa? Karena satu sisi sepupu ini adalah ghairu mahram, ya, artinya boleh nikah dengan sepupu. Nah, kemudian sepupu juga dalam posisi yang sama, ketika tidak ada semua wali itu menduduki sebagai wali, Bisa menikahkan. bisa menikahkan. Jadi bisa dua nih, menikahi dan menikahkan. Nah, bisa jadi daripada pebatur, Jadi kurang. ya. Nah, ini pasti ada hikmah di balik Iya, itu. betul. Kalau kita kaji ya satu persatu dari urutan wali tadi, hikmahnya adalah tentunya untuk hak si perempuan tadi. Betul. Jangan sampai perempuan itu dalam ketika menikah itu tidak ada yang di situ memasrahkan. Ya, kenapa? Karena ketika memasrahkan itu ada tanggung jawab, pelimpahan tanggung jawab. Berarti kalau sampai di luar masalah pernikahan, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap si perempuan? Ayah yang bertanggung. Betul. Kalau yang nggak ada kakeknya, yang paling bertanggung jawab terakhir baru sepupunya. Ya, betul. Ya, artinya jangan sampai inilah hikmah yang azimah tentang hukukil mar'ah. Ya, Perempuan sangat dihargai dalam Islam. Nah, itu penting tuh. Perempuan itu dihargai betul oleh Islam ya. Jadi bukan berarti dikekang sebetulnya ya, tapi dijaga, dilindungi. Banyak tadi pelindungnya tuh urutan-urutannya. Nah, menariknya tadi kalau misalkan semua itu nggak ada ya, semuanya nggak ada tuh semuanya tuh. Semuanya nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi kayak modal istilahnya mungkin putus wali. Putus wali, ya. iya. Nah, itu kemana tuh kira-kira tuh? Ya, putus wali. Jadi tidak ada satupun semuanya wafat. Atau bisa jadi putus wali dia dalam kondisi sendirian, hilang ingatan, tidak tahu siapa pamannya, siapa kakeknya. Bisa jadi seperti itu. Betul. Ya, kan ada yang amnesia dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka walinya adalah wali al-hakim. Wali hakim. Ya, jadi Rasulullah SAW, ana waliyyu man la waliyalah. Nah, jadi aku sebagai wali bagi yang tidak memiliki wali, itu artinya Rasulullah sebagai hakim menjadi wali terhadap yang putus wali, yang tidak ada walinya. Berarti ini menarik. Jadi kalau misalkan tidak ada wali, ya putuslah intinya ya. Yang memang dari kekerabatannya semuanya tidak ada, bisa tadi disebabkan oleh memang karena wafat, bisa juga karena amnesia, atau juga saat ini mohon maaf Kang Haji ya, ada anak-anak yang diangkat kemudian tadi dipisahkan dengan keluarga atau kekerabatannya, atau mungkin hilang jejak tadi dengan kekerabat. Ini banyak kasusnya Kang Haji, gitu kan, di KUA kita juga. Dan ternyata ya sulit juga untuk tadi mendeteksi siapa sebetulnya dari mana dan kekerabatannya siapa aja. Nah, tidak ditemukan. Nah, itu juga bisa jadi menjadi penyebab perwaliannya dipindahkan tadi dalam hal ini tadi kepada hakim. Hakim dalam hal ini apa tuh Kang Haji? Ya, kalau hakim itu kan pemerintah secara umum, itu pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah, tapi kan ketika Kementerian Agama ini di atasnya menteri, pastinya di bawahnya adalah KUA. Ya, sehingga kepala KUA ini dengan demikian dalam hal ini menjadi hakim, dalam menikahkan atau menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada. Nah, ini perlu diingat nih, berarti jelas sebetulnya mandat KUA ini langsung dari menteri sebetulnya. Harusnya menteri itu yang menikahkan, tapi kan nggak mungkin se-Indonesia dinikahin semua sama menteri. Kemudian akhirnya mandat ke bawah sampai kepada kepala KUA gitu kan, sebagai wali hakimnya yang tentunya tadi memiliki juga kapasitas untuk menikahkan dan pengganti daripada para perempuan yang memang ternyata tidak memiliki walinya, atau bisa jadi putus wali, bisa jadi tadi karena hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah, jadi di situ kapasitasnya itu kepala KUA mungkin seperti itu. Nah, ini juga menarik saya kira ketika tadi banyak sekali orang yang mengistilahkan juga tadi ngapain gitu kan, harus dengan wali hakim gitu kan. Kemudian
kalau kita lihat lagi gitu kan, ternyata kan ada beberapa lah yang intinya mah anti gitu ya. Ya, emang sudah menjadi negara yang Islam atau sebagainya tuh. Ya, itu gimana tuh Kang Haji, menurut Kang Haji? Ya, jadi memang negara kita itu meskipun secara eksplisit atau secara dalam undang-undang tidak disebutkan sebagai negara Islam, namun kita bukan negara sekuler. Betul. Ya, dan kita juga bukan negara komunis. Ya, dan negara kita itu sangat sangat mengakomodir semua agama. Betul. Ya, jadi diberikan sesuai dengan undang-undang pasal, diberikan ruang lah intinya ya. Betul. Di situ ada pasal 29 ya, tentang kebebasan memeluk dan sebagainya. Betul. Menjalankan agamanya. Nah, kita sebagai umat Islam tentu ada hukum agama yang kita anut, dan itu diakomodir oleh negara kita. Betul. Sehingga dengan menikahkan putri kita di KUA dalam hal ini atau melalui administrasi yang dicatat oleh negara, maka dengan demikian itu sesuai dengan prinsip agama kita. Luar biasa, memang ini menarik. Tentunya tadi berkaitan dengan tadi wali hakim ini juga kan, walaupun jelas tadi ya, banyak orang yang menolak, dan ini dijelaskan kembali kedudukan ternyata bahwa negara kita memang bukan negara Islam, tapi jelas akomodatif ya, memberikan ruang, mewadahi itu kan seluruh agama, termasuk agama kita, agama Islam seperti itu. Terbukti dari undang-undang yang memang sudah diterbitkan tadi oleh pemerintah dan DPR ya, yang dimana tadi sangat akomodatif terhadap ajaran Islam salah satunya. Nah, berbicara soal tentang wali Kang Haji ya, ada beberapa ya orang tua ya yang seharusnya dia menjadi wali sebetulnya ya, tapi dia mungkin menolak tadi ya dengan berbagai alasan ketika anaknya meminta tadi, ayahnya tadi untuk mewalikan ya, ayahnya nih ya diminta untuk mewalikan, tetapi justru ayahnya menolak. Nah, itu gimana ini? Nah, ini kan pindah langsung gitu ya. Iya. Yang jelas jangan sampai nikah lari. Nikah lari capek. Iya, capek. Kos-kosan. Capek, benar. Nikah lari mah kos-kosan. Iya. Dan tidak boleh juga nikah di bawah tangan. Ya, nikah di bawah tangan nanti bisa ketekan ya. Ya, betul. Nah, di bawah meja juga nggak boleh, apalagi di bawah tangan. Nah, jadi ini pernikahan seperti ini kan hubungannya adalah hubungan wali dengan yang diwalikan. Ya, anak perempuan pasti dia ketika menyampaikan calonnya kepada wali atau dalam ini ayah kandungnya, tolong ya, saya ingin dinikahkan kepada pasangan atau calon pilihan saya. Nah, tentu wali ini kan melihat dia ridho tidak dengan pasangan itu, makanya ada istilah mujbir dalam hal ini. Apa tuh mujbir itu? Itu tadi saya lupa mau nanya itu. Apa sih sebetulnya mujbir itu? Yang mujbir itu kan kalau dalam bahasa Arab ada ajbaro yujbiru ya, ijbar. Ya, jadi ada hak untuk tanda kutip memaksa. Nah, tapi memaksa di sini bukan memaksa dalam arti menindas atau semenang-menang gitu ya. Artinya lain ngadudut gitu ya, kan. Bukan berlebihan. Tapi di situ memaksa khususnya bagi perempuan yang biker, yang ini gadis ya, yang gadis yang masih polos, belum tahu laki-laki mana yang bertanggung jawab, laki-laki mana yang tidak bertanggung jawab ya, yang hanya modal dengkul gitu kan. Ya, jadi kan betul itu wali ini tahu ya, nah, sementara anaknya nggak tahu, maka dipilihkanlah. Dipilihkan bahasanya ya. Bukan dipaksa. Bukan dipaksa sebetulnya. Nah, ketika dipilihkan maka dipilih yang terbaik untuk anaknya atau yang paling baik ya. Jadi artinya ketika itu kalau walinya ternyata memilihkan yang tidak baik,
Ya, menurut si perempuan ini tidak baik, saya nggak mau, tapi walinya kekeh, ya boleh dong menolak. Ya, atau sebaliknya si perempuannya yakin ini baik, tapi masih ditolak. Ya, kurang baik bagaimana? Dia sudah solih, punya pekerjaan, gitu kan, tanggung jawab, masih ditolak juga oleh wali. Sering bawa martabak gitu. Iya, Apelnya ya. Nah ini kenapa kok masih ditolak juga? Bisa jadi wali ini melihat, ya saya ingin, ya mohon maaf misalnya ya, walinya ini seorang yang beda agama misalnya, ya. Otomatis kan wali yang beda agama ini nggak bisa menjadi wali bagi anaknya, ya harus agama dan agama Islam. Ini misalnya yang agamanya sama-sama Muslim, tapi wali ini ingin yang punya mobilnya 5 gitu. Oh ditolak, ini mobilnya masih 1 kan gitu. Masih kurang, satu juga sering mabok misalnya. Ya, tapi dia pekerja keras dan sebagainya. Nah, akhirnya dia menghalangi anaknya untuk tidak menikah. Nah, seperti itu bagaimana? Maka si perempuan boleh dalam ini mengajukan ke pengadilan. Pengadilan ya silahkan. Ya. Itu dalam Al-Quran itu kan ada ya, Al-Baqarah ayat 232 ya kalau salah. Fala ta'dhuluhunna ayankihna azwajahunna. Ya. Nah, itu kategorinya khawatir itu kan masuk wali adol ya. Ya, wali adol. Yang hal itu ketika nuzilat di Ma'qal bin Yasar. Ma'qal bin Yasar itu dia menghalang-halangi saudaranya untuk dinikahkan kepada pilihannya. Itu dihalang-halangi padahal tidak seharusnya seperti itu. Iya. Artinya memang ketika wali tersebut atau ayahnya tersebut yang menolak ke bahasanya, atau mungkin adiknya atau kakaknya yang kebetulan bisa jadi wali gitu kan, itu menolak atau bahasanya menghalang-halangi, ya itu tentunya tadi disebut dengan ya perwalian abal tadi, dan bisa diajukan ke pengadilan kalau di Indonesia agama. Jadi jangan kawin lari, ada solusinya. Jadi teman-teman nanti yang ternyata mau menikah ternyata tidak direstui oleh bapaknya, ya karena mungkin motornya masih Beat Karbu atau masih Vario 125 tahun 2014 kayak saya. Nah itu jangan bersedih hati, ya bisa menempuh jalur tadi lewat pengadilan agama, ya tentunya permohonan untuk wali amr tadi ya. Nah jadi ada solusinya. Banyak jalan menuju apa? menuju kenikmatan, menuju pelaminan. Menuju pelaminan ya betul. Jadi jangan putus asa, putus arah, apalagi tadi ternyata arahnya salah gitu, ya kan, sampai tadi kawin lari, kawin di bawah tangan. Ini banyak orang-orang sembarangan gitu kan. Jadi teman-teman ini ingat ya, jangan sampai nanti ternyata serampangan gitu. Dan mohon maaf, ayah juga jangan wali ini jangan egois juga, jangan bilang ini dunia ini tidak sesempit daun kelor misalnya. Ya jangan seperti itu juga, namanya cinta kan. Betul. Ya kan kalau orang sudah dimabuk cinta, ibarat kata kotoran juga ya, yang harusnya bau jadi wangi gitu kan, jadi harum gitu. Jadi memang yang mendasarinya tentunya agama ya, selain cinta juga akhlak, juga tadi tanggung jawab. Kalau semuanya sudah terpenuhi, ya wali harus bersikap adil ya, bijak di situ artinya ya. Nah ini menarik teman-teman. Jadi ini juga mungkin tadi sebuah nasihat untuk para ayah yang mungkin sudah mulai dari agak khawatir anaknya banyak didekati oleh orang lain ya. Nah, tentunya tadi juga harus bijak ya. Pilih tentunya tadi ya calon menantu yang baik agamanya ya. Man tardawna dinahu wa khuluquhu dari begitu kan. Betul. Yang sekiranya tadi kau ridhoi terkait dengan agamanya, diridhoi pula tadi terkait dengan akhlaknya, etikanya. Urusan tadi punya mobil atau punya motor, itu urusan mungkin kesekian. Yang jelas mungkin tadi lebih tepatnya itu menjadi sebuah kemaslahatan bersama begitu. Nah, Kang Haji mungkin karena kita waktu ya, dan luar biasa terkait dengan podcast kali ini di podcast Keluarga Sakinah ya, KUA Bogor Barat. Alhamdulillah kita sudah tentunya tadi mendengarkan paparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada kali ini, Kang Haji Mahfudz Hidayat.
Mudah-mudahan tentunya apa yang tentunya tadi disampaikan juga dapat bermanfaat buat sahabat-sahabat KUA, khususnya buat teman-teman yang mau nikah sebentar lagi nih. Jadi jangan salah dan tentunya jangan putus arah gitu ya. Ketika misalkan tadi ada permasalahan, jangan ragu untuk tadi mengkonsultasikannya ke KUA terdekat. Jadi terima kasih semuanya. Saya Muhammad Ridho Ali sebagai host kali ini undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.